Halo, perkenalkan nama saya Haryanto. Ini adalah video pertama yang saya bikin dan rencananya akan saya upload di YouTube. Jika kalian menemukan video ini di YouTube, berarti saya sudah menyelesaikan apa yang saya ingin buat, tapi selalu saya tunda-tunda. Nah, dan di sini adalah video yang akan kita buat adalah data visual menggunakan D3. Di sini berhubung karena di Indonesia sedang ada pemilu, makanya saya mau membuat sebuah maps. Di sini saya punya maps dan di atasnya terdapat hasil suara dari 3 calon presiden yang untuk sementara diungguli oleh pihak Prabowo. Dan di sini jika kita melihat di mapsnya, di sini bakalan mengikuti dari kursor. Misalnya kita di sini ke Sulawesi Selatan atau kita ke Aceh juga, dia bakalan mengikuti suara yang berasal dari sana, dari asal daerah yang kita tunjuk di maps. Terus kalau kursor kita keluar dari maps, dia akan memperlihatkan jumlah suara secara nasional atau se-Indonesia. Nah, karena berhubung ini mapsnya saya ambil saya akan memperlihatkan saya mendapatkan kode untuk membuat mapsnya itu di sini di Indonesian Atlas. Nanti teman-teman bisa ambil kode ini provinsi spesifik topo JSON-nya di sini di Gapsa Indonesian Atlas ini. Terus data pemilunya nanti kita ambil dari sini. Di sekarang itu misalnya ini 24%, kita coba lihat apakah sama. Itu untuk Anies 24%. Nah, itu Anies 24,7%. Terus di sini untuk Prabowo Gibran 57,44, berarti data kita sudah sesuai dengan data yang di pemilu ini, data KPU. Nah, untuk mendapatkan data KPU ini di sini kita tinggal buka network, terus pakai SHR, terus kita reload. Nah, di sini ada JSON 0-nya. Nah, ini adalah nama daerah yang ada di Indonesia. Di sini ditampilkan di sini dalam bentuk tabel, tapi kalau nanti yang akan kita buat itu dalam bentuk maps. Jadi peta Indonesia. Terus di sini ada nama-nama presiden dengan ID-nya masing-masing. 1000025 itu untuk Anies Baswedan, terus 1026 itu untuk Prabowo dan 1027 untuk Ganjar. Nah, di sini berarti untuk ngambilnya tuh kita butuh JSON 0 ini, terus PPW JSON ini kayaknya nggak terlalu butuh, kita lebih butuh ini. Kita tinggal ingat ini buat Anies, 26 itu untuk Prabowo dan 27 untuk ini, dan total persentase data yang sudah terkumpul statusnya dalam masih on progress true. Di sini data total yang sudah terkumpul itu sekitar 60%. Jadi ini datanya bisa kita pakai, nanti kita tinggal copy URL yang ada di sini. Nah, ini request URL-nya. Ini datanya bersifat public, jadi menurut saya nggak apa-apa kita comot, karena data ini juga gunanya untuk ditampilkan di tabel ini, tapi apa salahnya kita menampilkan di website kita sendiri. Oke. So, tanpa lama-lama saya akan mulai membuat projectnya. Di sini saya akan menggunakan React, tapi akan dikompil menggunakan Vite. Jadi kita searching aja React Vite. Oke, di sini ada pilihannya. Sini saya akan menggunakan yarn. Ini tinggal yarn create Vite. Saya buka item. Oke, sorry. Di sini saya belum close terminal sebelumnya. Oke, clear. Salah saja. CD YouTube. Terus di sini yang create Vite. Oke, nama projectnya Indonesian Ascension. Ascension result. React, TypeScript,
Oke, di sini katanya CD extension result, kita coba CD. Terus katanya yan, oke kita ikuti perintah yang di sini aja. Terus nanti katanya yandef. Jadi nanti kita tinggal masukin yandef untuk instalasinya. Oke, nah untuk membuat maps ini kita membutuhkan library tambahan yaitu topo.json dan d3. Untuk sementara kita sambil menunggu React-nya dibuat di sini, lagi download modul, kita buka-buka topo.json. Di sini tuh topo.json fungsinya untuk membuat topologi. Jadi misalnya teman-teman memiliki data, mau bikin atlas dunia, bisa menggunakan topo.json ini. Dan berbagai kebutuhan dalam menggunakan data JSON untuk lokasi. Karena di dalam menggunakan lokasi itu ada banyak. Terus library berikutnya kita butuh D3 untuk menggambar SVG-nya. Nah, di sini harusnya kita harus nulis D3.js mungkin. Nah, ini dia. Nah, ini adalah halaman utama dari D3.js itu sendiri. Kita bisa get started. Di sini ada untuk membuat chart, semua data visual lah di sini. Terus ada D3 color. Ada banyak hal untuk kita pelajari bersama dengan D3. Tapi hari ini kita hanya akan membuat maps. Mungkin di sini ada maps juga dari D3. Kita coba intip-intip sambil nunggu node modules. Oke, jaringan ini udah selesai. Kita tinggal yandef. Oke, ini adalah tampilan awal dari React Vite. Kita lanjut intip-intip D3 dulu, tapi ini webnya agak berat, jadi akan di loading sebentar lagi. Nah, jika teman-teman ada project menggunakan D3, bisa melihat di dokumentasinya di sini. Ini cukup lengkap dokumentasinya, tinggal teman-teman pilih mau belajar dari dokumentasi yang mana. Oke, D3-nya belum keload. Kodenya belum keload semua. Di sini ada polygon koordinat sama yang akan kita pakai nanti. Berarti kita nanti pakai geopath, dan projectionnya saya yakin di sini pakainya dari topo.json juga. Nah, ini dia library D3. Nah, di sini yang bisa diganti-ganti sih. Nah, projectionnya enggak. Oke, tanpa berlama-lama di web D3 kita akan menginstal dua dependensi ini, topo.json dan D3. Nah, untuk menginstal topo.json di sini ada harusnya bisa diinstal dengan mudah topo.json. Oke, kita installnya gini aja sih, lebih gampangnya. Saya add topo.json and D3. Oke, aneh sekali ya, topo.json nggak punya dokumentasi cara installnya. And D3 juga banyak example di sini. Nah, ini dia gudangnya example D3. Oke, kita buka codingan kita di Visual Studio Code. Ya, saat di auto dan di asasi. Saya akan hapus app CSS nya dulu supaya stylingnya hilangin aja. Terus di sini saya cuma mau return ini aja kali.
karena ini nggak kepake kita hapus saja. Terus index CSS saya akan hapus semua untuk sementara. Terus di mainnya kita hapus ini. Oke, kelas ada lah. Belum dijalanin ya udah. Oke, udah. Nah, di sini sudah ada hello. Oke, kita lanjut untuk membuat yang ini tadi. Web sebelumnya udah hilang. Nggak apa-apa, kita masih bisa membuatnya. Nah, yang pertama akan kita lakukan, kita akan mengambil data yang ini. Ini bisa kita download atau kita clone. Nah, berhubung di sini saya sudah clone di dokumen Indonesian Atlas, terus provinsi Indonesian Atlas JSON saya copy saja, atau saya tarik ke via Studio Code saya, terus saya masukin aja ke aset mungkin ya. Oke, karena ini tulisannya terlalu panjang, kita bilang aja ini Indonesia. Nah, kita akan memanggil import Indonesian topo GeoIndo from asset Indonesian JSON. Dan kita butuh mengimpor juga, kita import feature dari feature from topo JSON, terus kita ini ada yang merah. Oke, kita diminta untuk menginstal tipenya. Oke, kita matiin dulu yang sekalian untuk types for that. Nah, ini kita panggil type untuk the trick supaya TypeScript-nya tidak marah-marah lagi, tidak merah-merah. Oke, jangan lupa yang udah kembali sebelum kita meninggalkan terminal. Nah, di sini sudah tinggal feature declared but never read. Oke, saatnya kita membacanya karena kita dimarahi karena tidak membacanya. Sini saya akan membuat SVG terlebih dahulu. Oke, terus SVG-nya kosongin aja. Terus di sini cons Indogeo sama dengan use memo. Oke, ini GeoIndo ini nggak bakalan berubah sih, tapi nggak apa-apa, kita panggil aja. Terus di sini get feature. Oke. Nah, untuk membuat get, kita buka const get feature sama dengan topologi ya. Ini untuk sementara dijadikan ani dulu. Terus kita akan return feature topologi, topologi.object. Nah, kalau kita cek dulu topologinya. Oke, saya penasaran, takutnya salah sih. Nah, di sini kita topologi.objects. Nah, di sini objects. Kita kopas saja supaya pasti nggak typo. Terus provinsi. Topologi object.provinsi. Oke, save and save. What feature say? Ini harusnya curly bracket. Nice. As noun
dan kita kasih dia types. Nama typesnya itu feature, tapi kita belum bikin, jadi kita bikin dulu. Kita di sini types. Di sini kita nanti punya banyak type, export type. Kita namain aja get feature. Features. Ini bakalan array. Nanti kita buat lagi featuresnya type. Sini string. Oke, export type feature dengan geometry ini type string and coordinates array. And I believe nantinya kita akan punya provinsi, properties provinsi, provinsi. Di sini pakai bahasa Indonesia. Saya terpunya nulisnya dalam bahasa Inggris, soalnya biasanya ngoding pakai bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa. Ini type string. Oke. Feature. Aslinya ini nggak pakai s, ini juga nggak pakai s. Oke, kita copy, kita paste di sini. Kita import. Oke, kita lanjut pakai GFAT-nya, get feature, dan topologinya GeoIndo. Oke, get feature-nya kita update di sini. Oke, sekarang ke path-nya const geopath sama dengan use memo snippet. Nah, di sini untuk dependensinya saya akan punya nantinya dimension, tapi di sini kita buat dulu aja. Geo.feature berarti kita ambil ini feature.map item atau gimana kalau kita panggil ini sebagai feature, tidak pakai s, terus kita call ke awal untuk nge-mapping. Terus di sini saya akan destruct variable feature ini. Kita lihat apa aja yang ada. Ini ada geometry dan path. Nah, di sini saya akan ambil ini jadi properties, terus saya akan ambil path-nya karena akan saya rubah bagian geometry dan jadinya nanti dipanggil sebagai path. Terus tinggal kita return properties, Oke, kita belum membuat function untuk path generator. Ini tinggal const path generator
connector. Ini nantinya untuk membuat pad di battery. Di dalam SVG ada pad projection sama dengan geomarcation. Kita scale terus translate. Oke, translate-nya bisa kita hilangin dulu, nanti kita scaling kalau ini enggak. Terus kita return geopath. Projection, terus isinya yang tipe number is not a similar to parameter geoprojection. Kita kosongin dulu supaya TypeScript-nya nggak marah-marah. Nah, di sini kita bikin lagi genpad-nya. Genpad generate pad sama dengan pad generator. Terus di sini genpad geometry. Nggak bisa kita copy. Kenapa TypeScript-nya marah-marah? Kita coba lihat tipe string. Coba multiple icon DC.
Kalau kita jadikan ini dan nggak diekspor. Kita cobain aja dulu. Kami found that ladder. Nanti kita akan cari kenapa di sini TypeScript-nya marah-marah. Oke, untuk sementara saya akan membuat map reference, map sama dengan user. Terus di sini ref sama dengan map. Terus di sini harusnya user itu adalah reference object. As ref object svg svgl. Yep, tidak ada error. Geopath kita lanjut ke svg nya. Sini kita bisa nambahin grup terlebih dahulu. Kita grup untuk isinya, terus di sini kita map. Untuk mapping di dalam React itu normalnya gini aja, kurung kurawal geopath.map. Saya biasa manggilnya hitam kalau di dalam mapping. Terus kita mappingnya Oke, di sini saya mau dikasih dia warna putih. ID sama dengan item dot
what's the type of item? It is properties pet. I think an item. Index for ID. I mean key. Setelah kita pakai index untuk sementara. Terus kita pakai untuk D-nya. Index item dot. Ini kenapa ada koma? Item dot pet. Oke, kita udah run, kita coba lihat hasilnya kita tutup aja, kita pakai ini. Oke, nggak ada hasil. Pas SPG nya 300 kali 150. Kita pakai dimension kali ya untuk ngasih tahu berapa lebar yang baik. Nah, sekalian jadi variabel untuk dimension. Saya mau di sini ada width 1000 pixel and height. Oke, 100 saja. Oke, terus di SVG nya kita butuh yang namanya viewbox. Nah, di dalam SVG itu yang paling penting adalah viewbox. Terus kita pakai backtick 0 spasi 0 dim width. Terus di sini dim dot height. Oke, kita coba lihat lagi. SVG-nya udah full layar. Sajinya petnya gak ada sih. Kita tinggal scaling. Soalnya ini ke kiri semua, melewati batas kiri. Ya, nanti kita scaling aja di bagian sini. Nanti tadi kita sudah punya scalingnya. Yang pertama saya akan ganti di body dulu. Background color kita kasih gelap. Index. Oke. Nah, tinggal kita scaling di bagian sini. Ini scale. Coba kasih dia selebar ini. Nah, dia ke atas, berarti kita butuh translate-nya. Kita minusin, minus dim width juga. Nah, udah muncul. Karena kalau minus dim width plus dimension dot height. Nah, kiri kanannya udah lumayan bagus nih, tinggal atas bawah. Nah, kita pakai hik aja. Salah. Lewat, berarti bagi 2. Pas. Mau ke sisa ke kiri doang dikit. Kiri dikit. Berarti ini pas 100.
Nice. Nah, kita bisa naikin scale-nya sih 100. Iya, kok ke kiri. Begini aja kali ya. Ini udah lumayan sih. Udah mirip sama yang kita buat tadi untuk borsornya. Kita sudah punya. Nah, untuk di sini di padnya saya mau kasih kelas map. Oke, ini bukan class names. Kita butuh hover. Background color merah. Class map. Salah. Ini harusnya kalau di hover fill-nya yang kita ganti karena ini SVG. Nice. Jadi kalau di hover merah, kalau nggak di hover tanahnya putih. Jadi tanahnya suci, kalau di hover jadi berani. Oke, kalau di hover udah. Nah, tinggal kita ambil data dari pemilu di sini. Nah, data yang pertama akan saya ambil adalah data wilayah. Kita coba lihat. Nah, ini adalah ada nama wilayah, ID wilayah, kodenya ini kok. Tapi kalau nggak salah tuh di sini saya bakalan pakai kode nanti untuk nyocokin, kayak misalnya di Aceh itu kodenya 11. Di sini Aceh kalau nggak salah. Nah, ini Aceh kodenya 11. Oke, kita tinggal panggil aja codingan ini. Nah, kita tutup aja dulu ini. Kita lebarin lagi. Nah, untuk manggil API diri ya, kita harus pakai effect. Kita pakai snippet aja supaya dibantu. Terus kita hapus yang ini. Kita fetch aja kali ya. Fetch URL-nya. Terus dan res.json dan response kita konsol dulu, terus kita catch error. Oke, kita lihat responnya konsol. Nah, kita punya data chart. Ini data sekarang ini untuk nasional. Terus di sini sudah ada progress totalnya. Terus di sini paste regular. Nah, ini yang paling penting tabelnya. Nah, di sini untuk Aceh, ini Aceh karena ini ID-nya 11 tadi di data pemilu. Oke, ini data pemilu. Kita ambil juga yang data wilayah. Kita lihat responnya. Nah, ini Aceh ID 11.
Kita ambil data wilayah, kurang lebih sama, kita cut. Wilayah ini data suara. Oke, kita lihat konsol sini, tarik reload aja supaya lebih cepat. Nah, ini ada wilayah dan suara. Ini wilayahnya Aceh, ID-nya 11054, kodenya 11, tingkatannya 1. Ini tingkatannya 1 semua, kodenya yang beda, kode dan ID wilayah aja. Terus ini nama-nama. Di Indonesia sekarang sudah ada 38 provinsi. Nah, karena maps ini dibuat pada tahun 2017, belum ada update sama sekali. Jadi di sini baru kalau nggak salah di 34 atau 35 provinsi. Jadi nantinya Papua itu cuma ada 2 provinsi. Sementara di sini Papua itu sudah ada Papua Barat, Papua Barat Daya, Pegunungan Selatan dan Tengah. Intinya cuman ini Papua dan ini ada Papua Barat kalau nggak salah. Oke, kita akan membuat state di sini untuk menyimpan. Oke, ini hooknya kita kumpulin dulu, terus di sini pakai use state. Wilayah. Di sini kita pakai use state. Apa ya bagus namanya? Election. Election result. Set election gede. Kalau provinsi data ini data awalnya array kosong, ini biarin undefined aja dulu. Terus wilayah tadi yang ini data suara, ini data wilayah, berarti di sini kita set data wilayah itu dengan respon set data wilayah. Nah, di sini set result. Oke. Nah, di sini wilayah and action result. Oke, datanya nanti akan kita gabungin ke sini. Nah, gimana cara gabunginnya? Kalau kita konsol di sini, feature. Nah, di feature ini kita punya properti provinsi Kalimantan Selatan. Sementara tadi kalau di sini misalnya Kalimantan Selatan ini caps lock semua. Di sini kita ambil yang paling atas saja supaya cepat. Nah, di sini Aceh, A-nya doang yang gede. Di sini Aceh semuanya huruf gede. Jadi untuk membuatnya kita butuh menjadikan ini huruf kecil semua atau yang di sini jadi gede semua. Oke, itu lumayan gampang di TypeScript, di JavaScript juga, maksudnya di JavaScript dan TypeScript. Sini kita tinggal const id sama dengan wilayah dot find tentunya item dot name sama dengan feature dot property dot provinsi dot to uppercase. Oke, jadi karena tadi name ini uppercase, di sini ini Aceh-nya uppercase semua, maka data Aceh di sini harus kita jadikan huruf gede. Terus karena datanya sudah kita dapat,
kita coba console log ID untuk CLO ID. Saya coba lihat konsol kita ada banyak kasih ini feature, matiin aja untuk konsol error. Oke, sisa konsol error kita reload dulu supaya konsolnya bersih. Konsol udah sih, ID-nya undefined. Item ya, bukan name, nama. Nah, ID-nya udah ketemu karena tadinya kita buat ini jadi gede. Terus kita bakalan cocokin lagi dengan kodenya ke election result. Jadi di sini cons data sama dengan election result. Oke, table. Nah, ini ada question marknya supaya kalau dia ternyata kosong, lagi undefined, itu nggak akan diproses, jadi tidak error. Terus di sini di dalam table kita tinggal array ID. Kita butuh customer juga kayaknya di sini supaya enggak id.code. Customernya dalam sini sih. Oke, atau empty string. Kita console data, ini lagi TypeScript-nya ngamuk-ngamuk karena semua datanya belum kita definisikan. Nggak apa-apa, nanti kita definisikan kembali. Ada yang salah nih, action result. Kita coba ke action resultnya dulu. Tabel harusnya ID-nya ketemu dong. Coba kita print ini CLO ID dot code. Kode, pastinya data sudah muncul sih. Download aja. Nah, ini datanya udah ada. Nah, di sini ini data semuanya sudah masuk. Ini datanya Anies, Prabowo, dan Ganjar. Harusnya sih itu tadi yang saya baca di ini. Terus kita masukin data di sini. Data. Oke, supaya errornya berkurang, mari kita bikin typing dulu. Oke, yang pertama saya akan konsol lagi untuk mempermudah kita membuat data ini. Kita copy satu, terus kita ke types, export type, nama ininya wilayah response.
response sama dengan, nah ini kita copy, berarti ini number, ini string, ini string, ini number. Oke, terus ini wilayah. Nice. Jadi di sini udah nggak ada error di ID. Selanjutnya kita ke table untuk election. Kita konsol lagi electionnya. Nah, yang pertama ada chart, ada progress, ada table, tapi table ini yang akan saya ambil. Ambil satu untuk sementara. Terus ini export election table response sama dengan action table response. Oke, kayaknya nggak ada typo di sini. Number, ini number, ini number, string, boolean. Oke, terus export type election response. Action response sama dengan sini pastinya ada cara itu pakai yang ini, tapi tidak pakai election, tidak pakai PSU sama status progress. Jadi kita pisahin dulu. Export type election chart respon. Yang ini yang saya rubah sama dengan, ini cuman ada persen, terus ini extend. Oke, type nggak bisa extend, export kita ganti jadi interface. Nah, ini berarti action. Nah, di sini ada progress. Progress total and progress. Kita gini aja. Ini number and number. Number. Terus PSU, ini string, terus table. Nah, perlu diingat kalau table ini bukan array ya, ini objek, tapi key-nya pakai kode untuk data yang kita dapat dari sini. Nah, ini kode dari wilayah respon. Jadi ini kita bikin aja key-nya string, terus itu resultnya election table respon. Election table respon.
response. Terus TS, di sini ada TS kalau nggak salah. Udah enggak. Enggak butuh. Udah, tinggal kita panggil di sini. Sisa geometri yang masih marah-marah. Geometri kita urus nanti. Nah di sini setelah saya akan coba lihat apa data yang bisa kita ambil dari map, karena kita sudah masukin tadi datanya ke dalam item. Nah di sini item sekarang sudah ada data election response or undefined, terus ada properti provinsi. Jadi key-nya kita indeksnya ini bisa kita ganti jadi item.property.provinsi, karena nggak ada nama provinsi yang sama di Indonesia. Jadi bisa kita jadikan key. Terus ID mungkin kita butuhnya masukin ID supaya nantinya bisa di select by ID, meskipun di React itu tidak disarankan pakai ID, tapi nggak apa-apa. Data provinsi sudah. Nah kita butuh on mouse enter, on mouse lift, on mouse lift, handle mouse enter sama dengan use callback. Terus di sini handle mouse out. Tapi kita samain lift. Nah di sini ini error, ini enggak, aneh juga. Nah di sini kita akan ngirim parameter event. Di sini kita akan angkat event. Kalau nggak salah ini harusnya mouse event. Terus karena kita ini menyimpannya di SVG, berarti SVG element and global list dot mouse on mouse enter. Ini diimpor dari React. Ini cuma nggak diimpor. Ini harusnya sama, kita kopas aja lagi. Di sini harusnya bukan cuma event yang kita ambil semua bagusnya. Kita pasang satu-satu atau sekaligus kita pasang satu-satu kali ya. Item data or string provinsi, ini ada provinsi. Data cannot find data event.
Oke, kita kasih curly bracket. Nah, sini error lagi karena kita cuma ngasih eventnya yang type. Kita perlu ngasih type untuk yang lain. Untuk data itu tipenya harusnya election table result, election table response. Terus ini ada provinsi, string. Ini harusnya ada, karena data ini action, ini kita biarin empty string, terus kita kasih question mark di sini. Harusnya dia nggak marah lagi. Nice. Oke, kita coba console data, terus provinsinya juga. Data and provinsi. Oke, justru eventnya kayaknya nggak kepake di sini. Oke, kita tadi masih punya ini. Nah, ini kalau masuk data. Kita coba lihat di Sulawesi Selatan. Nah, ini udah ada nih data semua nih. Tenggara, Jawa Tengah, Tenggara, Sulawesi Selatan. Oke, setelah datanya kita dapat, kita lanjutnya membuat donut. Nah, untuk di sini sekarang saya akan buat state lagi untuk nyimpen data yang di hover. Kita bilang saja di sini dihapus use state snippet hover. Kalau hover datanya kita array aja dulu. Terus di sini kita butuh types untuk hover, export type hover data sama dengan kita side by side aja karena ini. Nah, saya butuh provinsi, ini string, terus di sini name, string, value, string, and color. Provinsi name, value, color. Value harusnya number sih. Oke, hover data. Use state. Oke, set hover data. Nah, di sini hover datanya akan kita set. Terus di sini juga kita set, di sini jadi kosong, kalau di sini kita isi. Oke, yang pertama itu provinsi. Gampang saja. Lagi provinsi, terus kita butuh name. Saya mau di sini sesuai urutan Anies. Kita bilang Anies saja. File data 1025 atau 0 kalau misalnya datanya nggak ketemu. Terus color Anies
kita kasih warna kuning aja kali ya. Nah, pagar F ED 00 FFED 00 FFED ini 0 kan. Ya, harusnya kuning sih, kalau enggak nanti kita ganti. Oke, provinsi di sini Prabowo, terus di sini harusnya data.26. terus kalau Prabowo kita kasih ke oranye FF 8C. Saya percaya kalau ini adalah orange. Terus di sini Ganjar, karena ini cuma data ini main aja 27. Oke. 403 harusnya agak merah. Oke. 25, 26, 27 kita nggak boleh tuker ini ya, ini tuh esensial banget soalnya nanti datanya ketuker, nggak enak nyebarin hoax nantinya. Kita bersihin konsol dulu selain konsol error. Oke, di sini konsolnya cuma 2. Oke, sekarang sisa membuat SVG untuk donatnya. Di sini kita bikin SVG lagi satu. Nah, tapi karena React harus mereturn satu elemen, kita bungkus dulu SVG-nya pakai div, terus kita bikin SVG satu lagi. Nah, yang ini pakai penutup. Terus di sini kita sebutnya P, ya, P reference. Oke, di sini P reference. Kita juga butuh dimension untuk P-nya, kita sebut saja dia P dimension. P dimensionnya itu cuman 300 kali 300, agak kecil. Oke, kita ke bawah lagi, kita ganti ini P dimension. Ini ada ini copy, tunggu, ini harusnya huruf kecil di awal. Nah, terus di sini error, kita jadikan kecil, ini jadi kecil. Oke, kita sudah punya SVG untuk gambar. Nah, ini eventnya bisa kita hapus, ini juga bisa kita hapus. Terus kita event hapus di sini. Kalau ini nggak kepake, jadi kita hapus saja. Gampang kan? Ini terlalu panjang ke bawah, kalau ini pendek. Oke, terserah deh. Saya mau bikin use effect untuk gambar. Di sini harusnya kita butuh kata hover untuk sebagai pengingat kalau dia sedang berubah hovernya. Jadi bakalan di re-render. Oke, di sini untuk membuat donatnya saya akan mulai dengan memanggil variabel SVG, const SVG sama dengan select. Select itu dari tree, terus di sini ini ada pref dot current. Oke, di sini terus saya mau bikin lagi let radius sama dengan math.min
dimension dot width dimension dot height. Kita bagi dua. Terus ini cons data sama dengan hover. Untuk sementara kita cuma pakai data yang hover data aja. Nanti bakalan ada ini. Terus di sini cons grupnya sama dengan svg dot append group. Kita disingkat G dot attribute transform oke. Terus value-nya itu translate, tapi kita begini translate kita pakai v dimension kali ya, dot width dibagi dua. Ini harusnya ditulis dua kali. Supaya adil kita lihat meskipun ukurannya sama, karena ini bulat jadi itu ukurannya bakalan sama. Nah di sini kita bikin variabel lagi, cons arch data sama dengan arch. Untuk sementara ini dot inner radius kenapa saya tulis di dalam archnya ini harusnya diimport dari D3 where are you D3 enggak ke panggil otomatis. Udah. Inner radius archnya nggak pakai H, pantasan nggak kepanggil otomatis ya. Ini nggak pakai H dot inner radius dot outer radius inner radius outer radius. Kita panggil dia radius, ke radius yang ini. Sekarang kita panggil cons label sama dengan arch arch datum hover data outer radius dot inner radius label itu radius minus 50. Oke, saya mau conversion. Ini sama, tinggal ganti label jadi persen. Terus ini nilainya 75. Oke.
const my p sama dengan p. Nah, kenapa di sini arch saya panggil arch data terus p jadi my p? Karena di TypeScript tuh nggak boleh panggil gini p sama dengan p. Beda kalau di JavaScript aman-aman aja. Jadi biasanya saya panggil gitu. Tapi kalau di TypeScript kita harus ada kata lain. Terus di sini namanya data type-nya. Oke, p-nya belum diimpor. P sini dot file d oke, alright. Const my arch sama dengan g dot. Nah, di grup yang tadi kita udah panggil grupnya, terus kita tambahin kita select all arch-nya, select all arch data my p data. Oke, my data p data. Dot enter. Dot append group. Terus kita tambahin class name. Class ini arch. Ini string. Terus tambah lagi my arch dot append path. Nah, append path itu artinya nanti kita buat path yang seperti ini, terus append g, jadi ada tag g di dalam svg. Saya sengaja membuat contohnya dua dengan cara nge-mapping komponennya langsung di dalam text page atau di append satu-satu seperti ini. Jadi teman-teman bakalan belajar dua cara penggunaan the tree yang berbeda. Oke, lanjut. Setelah kita append path, di sini saya mau append path-nya untuk coloring. Jadi kita tambahin fill. Maksudnya atributnya fill, terus di sini di d.data.k. Oke, and then .d, kita tambahin lagi atribut. Nah, atributnya d. Dot atribut d-nya arch data. Kurang kok. Terus setelah kita append color, kita akan nambahin namanya ke dalam ini. Atau kalau bagusnya tuh kita lihat dulu karena harusnya ada error. Saya jarang banget ngoding beginian gak ada errornya, tapi apa bisa kita cari. Tapi ini nggak ada info errornya apa, tapi nggak ada yang tampil juga. Aduh, ini kita kasih style kali ya, kelasnya content.
container. Nah, kayaknya ini gara-gara kita numpuk SVG-nya. Kita pakai aja display flex. Flex direction column, justify content center, align item center. Kita kasih margin top sedikit, sekitar 16 deh. Oke. Terus kita lihat lagi, kayaknya ini kegedean ya, ini sampai 1000 di viewbox, gara-gara dia punya viewbox yang gede. Kok bisa ya dia ngedorong viewboxnya? Nah, karena ini dia ngedorong viewboxnya terlalu jauh, kita tambahin dia width-nya itu p.width. Terus di sini height, ininya pakai height. Oke, nah ini udah muncul nih. Tinggal kita tambahin nama dan atribut-atribut yang kita perlukan lainnya. Tumben banget ngoding errornya dikit, tapi nah kita tambahin lagi my arch dot append. I believe this will be text. Dan kita bikin dulu buat name-nya, buat attribute. Nah, di sini pastinya transform. Kalau atribut tuh yang pertama tuh selalu transform dan translate. Nah, ini kita kopas. Nggak tahu mengapa saya suka banget ngekopas atribut untuk ini. Nah, di sini transform kita panggil label dot send terus tulisannya kita ambil dari data.name. Oke, ini untuk mempercepat kita kopas. Nah, translate-nya kita ganti aja dari label yang tadi pakai yang ini, sekarang pakai yang persen. Terus data name-nya di sini kita pakai value. Nah, ini dia. Wah, ini ke double berarti kita butuh nge-delete ketika dia re-render. Nah, SVG ini kita bisa panggil, aduh kejauhan, svg.select all. Biasanya saya kasih gini, bintang, terus remove. Jadi ininya nggak banyak banget, kita reload dulu supaya lebih jelas. Nah, di sini ini kan harusnya cuma satu. Nah, di sini kalau dia ngebuat ulang, bukan menimpa grup yang sudah ada. Di sini dia buat ulang. Jadi kalau ini dia re-render, delete, terus bikin lagi.
Prabowo, Anies. Nah, kita ubah aja ini jadi persen kali ya value-nya. Nah, untuk ngerubah value ini dari persen, maka kita perlu tahu berapa jumlah total keseluruhan data suara. Untuk tahunya itu cukup mudah. Kita tinggal zoom. Di sini saya mau zoom tapi di atas sedikit, pas di sini. Nah, konsum sama dengan pdata dot reduce sini kita panggil namanya partial aja, terus di sini anchor maksudnya A, partial A, terus di sini partial plus A, koma 0. Di sini A nya kita pilih dot value. Terus di sini ada value-nya. Itu cara ngitungnya data.value dibagi total value dikali 100. Oke, nah ini terlalu banyak angka di belakang koma, makanya kita tinggal kasih di sini dalam kurung dot fix. Kita cuma mau ambil 2 angka dari belakang koma. Nice. Nah, tapi bagusnya juga kita punya dua angka sih. Jadi kita pakai backtick, ini persennya, terus ini kita bikin gini aja, nggak usah deh. Nah ini value nya, jadi jumlah suaranya tuh berapa, polar bawah. Nah tapi ini kita kasih persen, atau kita kasih BR di sini kali ya. Aduh, BR nggak kebaca dong, udah pakainya aja. Nah ini coba lihat 10,98% dan total suaranya 84.000 Mbak untuk Ganjar. Nah tapi karena tadi kita mau bikin donat, saya lupa saya bikinnya bulat doang, nggak jadi donat. Nah cara bikin jadi donatnya tuh cukup mudah, kita tinggal cari arcsnya. Nah di sini tinggal kita kasih radius juga per 2. Kita coba. Nah ini radiusnya udah ada tapi tampilannya jadi nggak masuk. Kalau di per 2 berarti kita per 3, jadi ini lubangnya semakin kecil. Nah tapi kalau misalnya begini, ini tuh nilainya bakalan banyak yang offside. Jadi tapi nggak apa-apa sih, ini cuma buat belajar. Perasaan kita tadi punya title deh, arch file text that name. Sepertinya kita nggak punya. Kita tambahin lagi, kita tambahin title. Di sini kalau tadi kita select arch-nya, di sini saya mau select SVG-nya. Karena ini title SVG .append, ini group dot attribute, pastinya translate, transform translate di sininya tuh 20,20 aja. Ini bisa kita hapus 20,20,
jadi 20 dari kiri 20 dari kanan overnya, terus yang ditambahkan itu append text. Terus selain teks ini tidak butuh function supaya nggak kuning. Terus dot text. Nah kalau kita sudah kasih tahu teksnya apa, kita ambil teksnya, kita kasih teks itu pdata dot provinsi. Nah kita ambil aja array pertama, ini saya lupa kalau ini array, terus kelasnya donut title arch attribute. Atributnya harusnya tulisannya gini, lupa titik. Nah baru kelas donut tidak. Harusnya ada error karena thread property provinsi. Kita baru nulis provinsi di sini, berarti ini bisa jadi error. Terus ini kita kasih custom. Oke, Kalimantan Tengah. Nah, kita kasih styling deh untuk donatnya. Kita kasih donat title donat atau donat title ya. Donat title font weight bold and font size kita gedein ke 20 pixel. Oke, nah sekarang sisa kalau nggak hover apapun di map itu bakalan ditampilin data nasional. Nah data nasionalnya tadi yang election result kita buat aja di sini. Nah ini bisa kita kopas arraynya, terus nah tadi ini hover dot length sama dengan 0 tanda tanya, kita paste terus titik 2 baru deh hover. Nah ini provinsi, kita tulis aja di sini provinsi nasional. Oke, kita kopas paste. Oke, nah datanya ini tuh dari election result, langsung election result chart. Nah ini kita kopas, terus ini kita blok. Nah aduh, salah isi dong. Nasionalnya ini datanya NDC yang di atas kan salah. Oke, aman sih. Nah ini aman, nggak apa-apa. Kita oke. Dia nggak nge-reload kalau yang berubah si election result doang. Kita tambahin di sini election result. Nah kita reload. Nah udah nggak ada error.
Yang error tuh sisa satu, yang geometri ini kita bilang aja ini masih ada merah, string or null. Oke, anggap saja projectnya buru-buru. Nah, udah selesai. Oke, terima kasih. Itulah tadi video cara mempresentasikan data pemilu menggunakan donut, terus memasukkannya ke dalam maps seperti ini. Nah, ke depannya akan ada tutorial-tutorial lainnya kalau saya sempat. Terima kasih.